Bismillah, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin qaidil mujahidin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Teman-teman semua yang Allah rahmati, yang Allah berkahi, yang Allah ridhai, ya, antum semua adalah para penghafal Quran, para ahlul Quran, yang insyaallah ya antum bersemangat terus bisa menghafal, bisa mempelajari Quran, bisa mentadabburi Quran. Dan karena semangat antum itu, insya Allah ya kita semua di sini ya kita berdoa bersama semoga nanti Allah pun akan kumpulkan kita kembali kelak nanti di surganya Allah. Amin insya Allah. Taib teman-teman semua ya. Alhamdulillah pada malam ini ya kita akan lanjut tadabbur ya yang dimana pada hari ini adalah kajian ketiga tadabbur dari Khadimul Quran. Sebelumnya untuk Ustaz Dawi minta tolong ya untuk Anda jadikan Anda tolong dijadikan co-host ya biar nanti Anda bisa share screen. Karena untuk sekarang belum bisa ya. Boleh ya Ustaz Dawi ya. Oke, syukron. Oke, teman-teman semua, kajian pada malam ini adalah kajian ketiga dari Tadabbur Khadimul Quran. Yang dimana kajian perdana pematerinya Anda sendiri ya membahas tadabbur surat Al-Ahqaf ya ayat 29 tentang ketika jin tersentuh oleh Quran. Itu kajian perdana. Lalu kajian kedua dari Ustaz Hamzullah ya pekan kemarin ya Alhamdulillah sudah terlaksana dengan mentadabburi basmalah. Dan luar biasanya di kalimat Bismillahirrahmanirrahim saja yang dibahas Ustaz Hamzullah kemarin itu luar biasa. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita tadaburi, banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita pelajari. Dan insya Allah pada malam ini juga ya teman-teman semua pun akan mendapatkan hal-hal yang menarik juga pada malam ini. Ya, hal-hal menarik ya tentu ilmu yang bisa teman-teman pahami dan juga amalkan insya Allah. Ya, silakan diperhatikan dengan baik, ya dicatat jangan sampai dengan terlewat. Ya, tema kita hari ini adalah apa? Quran di mulut, dunia di hati. Yang insya Allah kita akan mentadaburi surat Al-Furqan ayat 30. Ya, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan ya, nama Ana Muhammad Asadullah. Dia biasa dipanggil Asad. Ya, Ana asli Sukabumi ya, lahir di Sukabumi tanggal 13 Desember 2001. Untuk pendidikan ya, untuk pendidikan terakhir ya, Ana kuliah di Turki ya, di Ikdir University. Alhamdulillah sudah lulus ya. Alhamdulillah sekarang kesibukannya menjadi koordinator tahfidz ya, koordinator tahfidz di Sukabumi pondoknya bernama SPK Atartil, juga mengelola lembaga dan mengajar di lembaga tersebut. Ya, ada juga namanya Khadimul Quran. Ya, jadi yang malam ini ya mengadakan kajian adalah apa? Khadimul Quran. Insya Allah setiap pekan ya kami akan mengadakan kajian gratis buat teman-teman semua yang mau mentadaburi Al-Quran. Insya Allah setiap materinya akan bermanfaat insya Allah. Ya, kesibukan Anda pun ya bisa menjadi content creator ya, juga menulis buku dan juga jualan misalnya dan sebagainya. Jadi ini ya sedikit perkenalan. Semoga dengan adanya ta'aruf ini, dengan adanya perkenalan ini, kita semua bisa dikumpulkan kembali nanti di surga Allah kelak. Nanti kalau misalnya antum tidak menemukan anak, ya tolong cari anak, tolong panggil anak. Ya semoga dengan kita sering mengenal ini, kita bisa saling menguatkan dan memberi syafaat. Coba, kan tadi Anda udah mengenalkan diri. Coba sekarang antum, coba Anda pengen tahu nih. Siapa nama antum teman-teman semua? Ya, siapa nama antum? Asalnya dari mana? Coba Anda pengen tahu nih. Ya, coba bantu ya ditulis di kolom komentar ya. Sebutkan nama antum, asalnya dari mana, umurnya berapa. Jadi Anda pengen tahu nih kira-kira yang hadir kajian pada malam ini apakah banyak adik-adik ya atau anak remaja yang semua sama anak atau orang tua. Coba ya. Coba ditulis di kolom komentar. Ya,
Silakan lihat ya, ditulis ya. Siapa nama antum? Ya, asal dari mana? Berapa umur antum? Ya, Masya Allah. Ya, ada Kak Saibah di Tangerang, umurnya 19 tahun. Ada Bu Farida, Masya Allah 49 tahun, Masya Allah luar biasa. Ada Nenka Subang 32 tahun. Ada juga Riri 19 tahun. Ada Sheila dari Bandung 20 tahun, Masya Allah. Ya, jadi ternyata umurnya pun beragam ya. Ada yang sudah ada yang masih muda, Afwan. Ada yang masih muda 17 tahun, 20 tahun. Ada juga yang sudah berumur yang luar biasa ya. Ada yang 60 tahun, ada yang 40 tahun luar biasa. Jujur ya, Ana sangat bahagia. Ana sangat bahagia, sangat senang. Kenapa bahagia? Karena walaupun kita online, ya, Ana sekarang di Bogor, di Bojongkulur. Kalian ada yang di Riau, ada yang di Medan, ada yang di mana, dan sebagainya. Tapi walaupun kita online, tapi kita masih bisa bertatap muka di sini. Kita bisa saling sharing-sharing. Dan kita pun bisa saling memberikan ilmu insya Allah nantinya. Ya, semoga dengan adanya perkenalan ini ya, insya Allah nanti kita akan dikumpulkan kembali sama Allah ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surganya Allah kelak. Ya, Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, barakallahu fikum yang sudah memperkenalkan dirinya. Oke, baik ya teman-teman semua, kita lanjut ya. Tadi kita sudah perkenalan, sekarang kita akan lanjut ke materi utama kita. Ya, tadi Anda sampaikan bahwa hari ini ya, insya Allah kita akan mentadaburi surat apa tadi? Surat Al-Furqan ayat 30. Apa bunyi ayatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Nabi Muhammad, ya Rasul kita Nabi Muhammad SAW menyampaikan, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Quran ini sesuatu yang diabaikan. Ya, jadi di ayat ini dikisahkan bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW ya mengadu langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas perilaku kaumnya. Kenapa kaumnya? Ya, kaumnya itu sudah diberikan kenikmatan Al-Quran, sudah diberikan kenikmatan mukjizat yang paling luar biasa, mukjizat yang terbaik itu Al-Quran. Tapi banyak di antara kita kaum Nabi Muhammad SAW yang apa teman-teman semua? Yang masih mengabaikan Al-Quran. Ya, banyak di antara kita yang mengabaikan dari membacanya, enggan mendengarnya, enggan mentadaburinya, ya, atau menghafalnya sebagainya. Masih banyak di antara kita yang enggan ya atau mengabaikan Al-Quran. Ini yang disedihkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai apa? Sesuatu yang diabaikan. Padahal teman-teman semua, kalau kita renungi, kita pahami, kita tadabburi, Quran ini khusus diturunkan kepada kita, teman-teman semua. Allah menyampaikan, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Allah menyampaikan, wahai manusia, kita dipanggil, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia kata Allah, telah datang kepada kalian, telah diberikan kepada kalian Al-Qur'an sebagai apa? Mau'izah, sebagai nasihat. Wa shifaa'un lima fis sudur, juga sebagai apa? Syifa, sebagai obat dalam hati kita. Wahuda, dan juga sebagai apa? Petunjuk hidup kita serta rahmat bagi orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya masih banyak di antara kita yang apa? Yang masih mengabaikan Al-Qur'an, yang enggan membacanya, enggan menghafalnya, enggan mempelajarinya, ya. Maka seharusnya kita malu, ya. Kita sudah diberikan kesempatan hidup, kita sudah diberikan kesempatan untuk belajar, kita diberikan kesempatan untuk taat kepada Allah, tapi kita yang masih belum maksimal. Ya, kalau kita renungi teman-teman semua, kita ini diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu nikmat. Rambut itu ada gunanya. Dari jidat ada gunanya, mata ada gunanya, hidung ada gunanya. Semua tubuh kita, kaki, ya badan, perut semuanya ada gunanya. Itu semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Bahkan kalau kita pengen coba-coba menghitung nikmat Allah yang banyak ini, kita ini nggak bisa menghitungnya. Apa kata Allah? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha.
Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Teman-teman semua yang Allah rahmati, yang Allah berkahi. Coba kita renungi. Kita renungi teman-teman semua. Kita lihat pada diri kita sendiri. Apakah kita sudah benar-benar memaksimalkan interaksi kita dengan Quran? Apa justru kita disebut oleh Rasul menjadi orang apa? Orang-orang yang masih mengabaikan Al-Quran. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya, di sini Rasul menyampaikan, wahai Tuhanku. Ya, Rasul mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Tuhanku, wahai Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa banyak kaumnya itu, kaum kaum atau kita ini, kita kaum Nabi Muhammad SAW, ya, yang masih menjadikan Quran sebagai hal yang disia-siakan atau diabaikan. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW ya mengatakan dengan kalimat mahjuro ya, yang artinya diabaikan. Artinya apa? Diabaikan. Mahjuro diabaikan. Nah, mahjuro di sini ya bisa kita artikan atau kita bisa tafsirkan bahwa diabaikan itu kan apa? Atau apa yang diabaikan itu kan? Yang pertama misalnya, dia mengabaikan dengan tidak mau beriman kepadanya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ada juga yang mengabaikan karena dia tidak mau mendengarnya. Dia justru pengen mendengar hal-hal yang mungkin pengen musik, lagu dan sebagainya. Ya. Lalu juga dia tidak mau membacanya. Ya, jadi mengabaikan dengan tidak mau membacanya. Gitu ya. Lalu juga ada yang tidak mau mentadaburi maknanya. Ya. Juga ada yang tidak mau atau mengabaikan dengan tidak mengamalkan isinya. Ya. Juga ada yang mengabaikan dengan tidak berhukum atau tidak mengambil hukum dari Al-Quran itu. Dan terakhir ya, ada juga yang mengabaikan dengan tidak menjadikan obat bagi hatinya. Ya. Jadi ini mahjuro ya, yang bisa kita artikan tadi bahwa kita ini bisa dibilang mengabaikan Quran ya kalau kita ada di antara ini. Ya. Dan yang pengen saya bahas pada malam ini adalah mahjuro yang 2 poin. Apa itu? Nah, saya garis besarkan nih. Ini, tidak mau mentadaburi maknanya dan tidak mengamalkan isinya. Nah, teman-teman semua. Seperti judul kita hari ini, ya. Judul kita hari ini apa tadi? Apa? Quran di mulut, dunia di hati. Ya. Itu kalau kita lihat judulnya aja, seharusnya kita sudah tertampar. Karena kebanyakan di antara kita yang memang kita senantiasa membaca Quran. Mungkin kita menghafalnya, mungkin kita bisa memungkinkannya, lancar hafalannya. Ya, tapi kita, itu hati kita ini masih dipenuhi oleh apa? Hal-hal duniawi. Apa penyebabnya? Kita nggak pernah tadabbur. Apa penyebabnya? Kita nggak pernah mengamalkan isinya. Ya. Apa penyebabnya? Ya, karena kita nggak mau ikhtiar untuk bisa memahaminya, mentadaburinya, dan juga mengamalkan isinya. Ya. Makanya banyak para penghafal Quran atau para pembaca Quran atau orang-orang yang disibukkan dengan Quran, ya. Tapi apa? Ya, tapi hatinya penuh dengan dunia, sibuk mencari harta, sibuk mencari jabatan, sibuk mencari hal-hal duniawi dan sebagainya. Ya, coba tanya kepada antum semua. Ya, kita tanya ya, coba teman-teman semua. Apakah atau adakah penghafal Quran ya yang antum lihat ya atau yang antum rasakan sendiri misalnya, yang dimana para penghafal Quran ini atau para pembaca Quran ini yang justru lebih sibuk mengejar dunia? Apakah ada? Coba, Anda pengen tahu nih. Kira-kira antum semua pernah menemukan nggak? Atau mungkin pernah merasakan nggak? Ya, ada gak kira-kira penghafal Quran yang justru disebutkan dengan dunianya? Ya, karena kan seharusnya penghafal itu kan sibuknya apa? Dia ibadah, sibuknya baca Quran, sibuknya berdakwah, sibuknya bertawad kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah ada ya? Apakah ada para penghafal Quran ya yang justru lebih sibuk mengejar dunianya? Apakah ada? Jawabannya ya, ada. Benar adanya. Tuh, mungkin kita pernah merasakan. Mungkin hari ini, sekarang kita merasakan, ini saya nih penghafal Quran. Saya pembaca Quran. Tapi kenapa ya sibuk dengan dunia? Ya. Sibuk dengan dunia kita sendiri. Teman-teman semua, ya, antum para penghafal Quran, antum para ahlul Quran, jangan sampai antum melupakan esensi kita di dunia ini.
Kita diciptakan, kita hidup untuk apa teman-teman semua? Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak amal, bukan memperbanyak harta, bukan mengejar tahta. Boleh cari harta, silahkan, tafadhol. Tapi jangan sampai melupakan tujuan utama kita. Allah menyampaikan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah apa? Aku tidaklah menciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Allah. Ya, apalagi kita, terlebih kita para penghafal Quran, para pembaca Quran, ya, para penuntut ilmu. Seharusnya kita ini lebih paham bahwa tujuan kita di dunia bukan mengejar dunia itu, tapi apa? Memperbanyak amal. Allah pun menyampaikan, "Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah." Carilah pahala akhirat itu. Ya, Pak, carilah pahala akhirat itu untuk apa? Untuk memperbanyak bekalmu. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah pun melanjutkan, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Tapi kata Allah, tapi kalian pun jangan melupakan bagianmu di dunia. Jadi Allah pun menjelaskan kepada kita, kita boleh kok ngejar tahta, harta, jabatan, jodoh dan sebagainya. Tapi yang paling utama yang harus kita fokuskan apa? Akhirat kita. Jangan sampai kita diberikan kesempatan untuk hidup, ya. Tapi kita malah sibuknya apa? Mengejar dunia. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ya, teman-teman semua, ya ingat sabda dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ini sabda ya atau perkataan dari Nabi Muhammad yang sangat 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 menampar kita semua. Apa yang beliau sampaikan? Yang beliau sampaikan adalah Al-Qur'anu hujjatul laka aw 'alaik. Quran ini hakikatnya bisa menjadi pembela bagimu atau musuh bagimu. Jadi Rasul menjelaskan bahwa Quran yang kita baca ini, Quran yang kita hafalkan ini bisa menjadi pembela atau syafaat bagi kita atau laknat atau azab bagi kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya. Kalau kita fokus mengejar akhirat, fokus mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita akan mendapatkan pahala, ya, atau mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an. Tapi teman-teman semua, kalau kita membaca Quran, kita menghafalnya, mungkin kita memang di mulut kita sibuk dengan Quran, tapi hati kita dunia misalnya, hati kita fokus mengejar harta, tahta, jodoh dan sebagainya. Maka khawatirnya apa? Kita mendapatkan azab yang sangat-sangat pedih. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Allah pun menyampaikan dalam surat Hud ayat 15. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Yang dimana artinya kurang lebih seperti ini. Kata Allah, barang siapa yang tujuan utamanya ketika di dunia hanya mengejar dunia saja dan juga perhiasannya, mengejar harta, tahta, jodoh dan sebagainya. Apa kata Allah? Memang kami akan berikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Bahkan ketika di dunia, ya, ketika di dunia mereka tidak akan dirugikan sama sekali. Tapi apa lanjutan ayatnya? Allah melanjutkan. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak akan mendapatkan apa-apa nanti di akhirat kelak kecuali apa? Nar, neraka teman-teman. Wahabita ma sana'u fiha, dan sia-sialah apa yang telah mereka usahakan. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan teman-teman semua. Menghafalkan capek gak? Lumayan capek. Membaca Quran capek gak? Lumayan capek. Coba yang kalau kita capek-capek baca Quran, capek-capek menghafal, tapi karena niat kita yang hanya mengejar dunia, niat kita hanya mengejar tahta, jodoh, pujian, sanjungan, dan sebagainya, yang seharusnya kita mendapatkan syafaat, ya, justru kita mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya, bahkan teman-teman semua, dalam salah satu hadis pun disebutkan bahwa orang-orang yang ya, para penuntut ilmu atau para penghafal Quran, ya, mohon maaf ya, yang niatnya salah, yang niatnya bukan karena Allah, yang niatnya ingin mendapatkan pujian atau hal-hal dunia, ya, nanti mereka akan dilemparkan pertama kali ke neraka jahanam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nabi kita Nabi Muhammad SAW menyampaikan yang artinya pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada hambanya untuk menetapkan keputusan di antara mereka.
Dan kata Rasul apa? Orang yang paling pertama, ya, yang paling awal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala siapa? Mereka para penghafal Quran atau mereka para penuntut ilmu. Maka ditanya mereka, ya. Mereka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai para penghafal Quran, wahai para pembaca atau para pembelajar Quran, apa yang telah kamu lakukan di dunia?" Ya, orang-orang yang menjawab, "Ya Allah, aku telah membaca Quran. Aku telah menghafalnya. Aku telah mentadaburinya. Aku telah mengajarkannya dan aku disebutkan dengannya." Itu kata mereka. Tapi apa jawaban Allah? Apa kata Allah? Kadzabta. Kamu bohong. Kamu dusta. Kamu menghafal bukan karena aku. Kamu menghafal ayat Allah. Kamu mengajarkan Quran bukan karena aku. Karena apa? Karena ingin disebut qari, ingin disebut al-hafil, ingin disebut ustaz, ingin disanjung oleh orang lain. Dan itu semua sudah kamu dapatkan ketika kamu di dunia. Celup, ya. Kita renungkan teman-teman semua. Kita menghafal Quran, kita belajar Quran, kita mengajarkan Quran, tapi niatnya mengejar dunia, ya Allah. Yang seharusnya kita mendapatkan pahala yang berlimpah, yang seharusnya kita mendapatkan syafaat, yang seharusnya dosa-dosa kita diampuni. Tapi karena niat yang salah, yang niatnya ini dipenuhi oleh hal-hal dunia, maka justru kita mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oke teman-teman semua, oleh karena itu ya, insya Allah pada malam ini Ana akan menyampaikan kepada antum semua ciri-ciri orang, ya, tanda kutip, Quran di mulut, dunia di hati. Kenapa kita harus mengetahui ini? Tujuannya adalah agar kita mengetahuinya dan menjaga diri kita dari hal-hal tersebut. Ya, karena kita tahu ciri-cirinya, kita tahu apa hal apa-apa sifat-sifatnya, maka kita pun akan apa? Kita pun akan berikhtiar untuk menjaga diri kita. Ya, beda halnya kalau kita nggak tahu ciri-cirinya, kita nggak tahu bagaimana orangnya, ya, maka insya Allah pada hari ini ya kita akan membahas tentang ada empat atau lima lupa ya, ada empat apa? Ada empat ciri-ciri orang ya yang afwan ya, maaf ya, yang dia mulutnya disibukkan dengan Quran, dia baca Quran, dia menghafal Quran, dia mempelajari Quran, dia bahkan mengajar Quran, tapi dunianya di hati. Ya, hatinya ya dunia memenuhi hatinya. Oke, ciri yang pertama, ya. Ciri yang pertama orang yang afwan Quran di mulut, dunia di hati. Yang pertama adalah siapa mereka? Mereka yang membaca tanpa tadabbur dan juga menghafal tanpa amal. Teman-teman semua yang Allah rahmati, yang Allah berkahi, ya. Allah menyampaikan kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Allah menyampaikan bahwa kitab Al-Quran ini yang diturunkan kepada kita, ya, untuk apa tujuannya? Ya, yang dimana Quran ini yang penuh keberkahan ini tujuannya lihat baru ayati, untuk ditadaburi ayat-ayatnya. Tapi coba kita renungi, seberapa sering kita pengen mentadaburi Quran? Seberapa sering kita tersentuh oleh Quran? Ya, di pertemuan pertama kita sudah membahas bahwa sekelas jin saja mengakui keindahan Al-Quran. Mereka mengatakan inna sami'na Qur'anan ajaba. Mereka mengatakan bahwa Quran adalah sesuatu yang sangat luar biasa, yang sangat menakjubkan. Itu kata para jin. Ini Quran yang diturunkan untuk kita. Kenapa kita masih nggak menikmatinya? Kenapa kita masih nggak tersentuh olehnya? Ya, kadang kita rajin membaca, rajin menghafal, tapi kita nggak pernah mentadaburinya. Ya, karena kita nggak pernah tadabur, hati kita mati. Afala yatadabbaruna al-Quran amma ala qulubin aqfaluha. Kata Allah, apakah mereka tidak mentadabbur Quran atau hatinya sudah terkunci atau hatinya sudah mati? Jadi orang-orang yang nggak pernah tadabur, hatinya mati, hati terkunci, yang menyebabkan dia nggak pernah merasakan kenikmatan ibadah. Sholatnya nggak nikmat, baca Qurannya nggak nikmat. Ya, maka kalau teman-teman semua pengen menikmati Quran, mentadaburilah. Ya, tadaburilah Al-Quran. Karena Imam Badruddin Az-Zarkashi pernah mengatakan, barang siapa yang tidak memiliki ilmu, pemahaman, takwa dan juga tadabbur, maka ia tidak akan pernah merasakan kelezatan Quran sama sekali. Jadi kalau kita baca Quran, kita nggak pernah ikhtiar tadabbur, kita nggak bakal
pernah tersentuh oleh Quran. Kita nggak bakal pernah menikmati Al-Quran. Ya, maka tadabburlah. Juga tentunya kita pun penting, ya penting bagi kita untuk apa? Menghafal sambil mentadaburi Al-Quran. Ya, menghafal sambil mentadaburi. Karena dengan tadabur kita akan dimudahkan dalam pengamalan. Ya, kita tahu bahwa Quran diturunkan bukan sekedar dibaca, bukan sekedar dihafal, tapi harus kita amalkan. Maka salah satu ikhtiar kita untuk bisa mengamalkannya apa? Diawali dengan membaca serta mentadaburinya. Ciri yang kedua, ya, ciri-ciri yang kedua, ya, orang yang Quran di hati, Quran di mulut, dunia di hati adalah apa? Ya, mereka yang menjadikan Quran sebagai alat mengejar dunia. Misalnya, dia menghafal Quran, apa tujuannya? Dapat beasiswa. Dia menghafal Quran, apa tujuannya? Misalnya Afan, untuk mendapatkan pujian. Ya. Dia menghafal Quran, apa tujuannya? Untuk mendapatkan gelar Al-Hafil, mendapatkan gelar apa lagi? Qori, gelar Ustadz, gelar Syekh. Dia pengen mendapatkan kedudukan dan sebagainya. Nah, orang-orang seperti ini nih, ya, yang dikatakan, yang akan dikatakan apa? Quran di mulut, ya, dunia di hati. Dia memang membaca Quran, dia memang menghafal Quran, dia memang mengajarkan Quran, tapi hatinya penuh dengan dunia, ya, ini yang bahaya. Nah, makanya jangan sampai kita menjadi orang seperti ini, ya. Berikutnya yang ketiga. Yang ketiga adalah Quran tidak tercermin dalam akhlak. Ingat teman-teman semua, bahwa Quran itu kan buat kita, betul ya. Dan Nabi Muhammad SAW diutus untuk apa sih? Untuk menyempurnakan akhlak kita. Rasul menyampaikan, Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya, aku diutus itu untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak umatku. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka perlu kita mencontoh akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Nabi Muhammad teladan kita, baginda kita, Nabi kita. Ya, dan bagaimana sifatnya Nabi Muhammad? Maka Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, kana khuluquhul Quran, bahwa sifatnya atau akhlaknya Nabi Muhammad adalah akhlaknya Al-Quran. Misalnya di Quran bilang A, kita ikuti. Quran melarang B, kita ikuti dan sebagainya. Ya, jadi kita sami'na wa ta'na yang ada dalam Quran. Kadang kita memahami, mentadaburi dan juga mengatakan sami'na wa ta'na, ya, maka insya Allah kita akan tercermin akhlak daripada Al-Quran itu sendiri. Ya, berikutnya yang keempat, ya. Yang keempat adalah ciri-cirinya adalah lebih mencintai dunia daripada hidayah Quran. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya. Dia memang mungkin hafal Quran. Memang mungkin bacanya bagus, bacanya indah, banyak hafalannya, ya. Tapi hatinya jauh dari hidayah Al-Quran. Karena apa? Karena dia lebih mencintai dunianya daripada hidayah Al-Quran. Sedih gak kalau ada seperti ini? Sedih kan juga. Ya, dia sudah membaca kalam Allah, membaca ayat-ayat Allah. Tapi kenapa masih mencintai dunia? Ya, kamari baik kita teman-teman semua. Memang kita penting mendapatkan halal dunia seperti harta, ya, jabatan dan sebagainya. Tapi jangan sampai melupakan Al-Quran itu sendiri. Jangan sampai melupakan esensi hidup kita di dunia ini. Karena kebanyakan orang yang sudah sibuk dengan dunianya, akhirnya apa? Melupakan akhiratnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka itu adalah apa? Empat ciri-ciri orang yang Qur'annya di mulut, tapi dunia di hati. Yang pertama, membaca tanpa tadabbur atau menghafal tanpa amal. Yang kedua, menjadikan Quran sebagai alat dunia, alat mengejar dunia. Yang ketiga, Al-Quran tidak tercermin dalam akhlaknya. Dan yang terakhir adalah lebih mencintai dunianya daripada hidayah Al-Quran. Oke, baik teman-teman semua. Terakhir, ya, Anda juga akan melanjutkan solusinya. Ya, kalau tadi kan ciri-cirinya, ya, ciri-ciri orang-orang yang hafal, yang Qurannya di mulut, ya, tapi dunia di hati. Nah, sekarang, insya Allah kita akan melanjutkan materi kita tentang apa? Tentang 7 ikhtiar kita agar tidak termasuk Quran di mulut, dunia di hati. Ya, apa yang pertama? Yang pertama,
Yang pertama tentu ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca Quran, kita menghafal, kita mentadaburi Quran, kita mengajarkan Quran, ya kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena mengharapkan pujian, bukan mengharapkan sanjungan, bukan untuk mendapatkan gelar, bukan karena itu semua. Sangat hina, ya sangat menjijikan kalau kita menghafal Quran, kita mempelajari Quran, tapi niatnya kan dunia, sangat rendah. Ya ini teman-teman semua. Rasul kita menyampaikan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan, ya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi kalau niat kita baik, insya Allah kita mendapatkan kebaikan. Tapi kalau niat kita salah, niat kita masih mencari dunia, justru kita mendapatkan keburukan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang kedua, jadikanlah Quran sebagai petunjuk kita, bukan hiasan. Ya, kita sudah bisa kita sudah bisa membaca Quran. Kita sudah bisa menghafalnya, ya bahkan bisa mengajarkannya misalnya. Maka jadikan Quran itu sebagai benar-benar petunjuk kita, hidayah kita, bukan hiasan. Allah menyampaikan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa Quran ini apa fungsinya? Sebagai petunjuk bagi manusia yang dimana di dalamnya berisi penjelasan-penjelasan tentang itu. Ya, wal furqan dan juga sebagai apa? Pembeda. Pembeda yang mana yang hak, mana yang batil. Ya, kalau kita bisa menjadikan Quran sebagai petunjuk, maka insya Allah kita akan diarahkan. Kita akan mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Tapi kalau kita hanya menjadikan Quran sebagai hiasan, sebagai hafalan yang kita gaungkan, kita agungkan, hafiz Quran misalnya. Khawatirnya Quran tidak menjadi petunjuk dan justru kita mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya, teman-teman semua harus berikhtiar menyeimbangkan tilawah, tadabbur dan juga pengamalan. Ya. Tiga hal ini sangat-sangat berkesinambungan, sangat berkaitan. Tilawah kita pun perlu tilawah. Tadabbur wajib tadabbur. Nah, dengan kita tadi tilawah dan juga tadabbur, insya Allah yang akan memudahkan kita dalam proses pengamalan. Kalau orang nggak pernah baca, mungkin nggak dia mengamalkan Quran, nggak mungkin. Orang nggak pernah tadabbur, mungkin nggak mengamalkan. Mungkin aja, tapi nggak maksimal. Tapi kalau orang sudah tilawah dan juga sudah tadabbur, insya Allah akan maksimal dalam pengamalannya. Itu ya. Berikutnya, yang keempat, ya berdoa agar hati ditundukkan oleh Quran. Atau berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ini dijaga oleh Quran. Ya. Jadi kita minta sama Allah semoga kita ini diistiqomahkan bersama Al-Quran. Ya. Istiqomah membacanya, istiqomah dalam menghafalnya, mentadaburinya dan juga mengajarkan. Ya. Ada doa yang bisa teman-teman amalkan. Apa doanya? Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Apa artinya? Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, cahaya dadaku, penghilang kesedihanku, dan pelenyap kegelisahanku. Hadis riwayat Ahmad. Ya, teman-teman semua, ya, ketika kita pengen dijaga oleh Quran, ya, kita pengen menjadikan Quran sebagai benar-benar petunjuk kita. Silakan amalkan doa ini. Allahumma ja'al Quran rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Ya Allah, jadikanlah Quran sebagai penyejuk hatiku, cahaya pada dadaku, penghilang kesedihanku, dan pelenyap kesusahanku. Ya, teman-teman semua ketika mengamalkan ini, insya Allah, ya, antum semua, kita semua akan diistiqomahkan bersama Al-Quran. Ya, bukan hanya istiqomah, tapi kita pun akan dijaga, akan dirawat oleh Al-Quran itu sendiri, insya Allah. Berikutnya, ya. Nah, ketika teman-teman mungkin sudah menghafal Quran misalnya, ya, atau mungkin sedang berikhtiar membaca Quran, berikhtiar menghafal Quran, ya, maka jadikanlah segala aktivitas itu, ya, bukan sekedar mengulang, tapi menghidupkan. Apa maksudnya? Ya, kita murojaah, kita mengulang-ulang ayat yang kita hafalkan, ya, bukan untuk menjaga hafalan kita, tapi agar kita dijaga oleh Quran. Ini ulang ya. Ya, kita memurojaah hafalan kita.
Kita mengulang-ulang hafalan kita bukan untuk menjaga hafalan kita, tapi apa? Agar Quran menjaga diri kita. Wah, mindsetnya teman-teman semua. Kita yang butuh sama Quran. Kita yang sangat membutuhkan Quran. Maka murojaahlah, bacalah, hafalkanlah, ya. Bukan sekedar pengulangan, tapi untuk apa? Untuk menghidupkan hati yang mati, untuk menghidupkan semangat yang hilang, ya. Maka dengan kita memperbaiki murojaah dengan niatnya menghidupkan hati, insya Allah kita akan terjaga. Ya, berikutnya keenam, ya, hidup sederhana, ya, dan jangan tenggelam dengan dunia. Ya, teman-teman semua, kita boleh menjadi orang kaya, boleh silakan, tapi tetap hidup sederhana. Sebagaimana Rasul. Rasul itu orang kaya, tapi hidupnya sederhana, teman-teman semua. Dari makannya, pakaiannya, ya. Di zaman kita, zaman tren viral, misalnya ketika ada pakaian hebat, pakaian bagus, pakaian keren, kita ikuti. Kita FOMO. Kita pengen ikut tren aja gitu ya. Jangan sampai kita menjadi orang seperti ini. Papa kita pengen dilihat hedon, ya, dilihat keren, dilihat mewah, ya. Cukuplah hidup sederhana, ya. Apa yang kita cari? Apakah kita mengejar ridhonya manusia? Enggak kan? Kita kan mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena kita fokus mengejar ridho manusia, pengen dipuji karena bajunya keren, karena gaya hidupnya yang hebat, gaya hidup yang mewah, ya, sampai melupakan, ya, bahwa tujuan kita untuk apa? Untuk dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dinilai baik oleh orang lain. Memang dinilai baik oleh orang lain sangat bagus. Ya, boleh silakan. Tapi tujuan utama kita, ya, mendapatkan nilai terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Dan terakhir adalah apa? Terakhir adalah pastikan teman-teman semua senantiasa berikhtiar. Berkumpullah dengan teman-teman yang soleh, dengan para ahlul Quran, dengan para penghafal Al-Quran. Ya, jangan sampai udah tahu lingkungan kita sangat jelek, lingkungan kita sangat rusak, kita ini malah malas mencari teman-teman yang soleh. Ya, cari teman yang soleh, cari teman-teman yang bisa menguatkan hati kita. Karena Rasul menyampaikan almar'u ala dini khalili. Agama seseorang itu tergantung pada teman dekat. Falyanzur ahadukum man khalil. Maka kata Rasul, maka perhatikanlah dengan siapa kalian berteman. Allah pun menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kunu ma'as sadiqin, dan bersamalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, orang-orang yang soleh. Ya, jadi mencari teman yang soleh, mencari teman yang baik, ya, perintah dari siapa? Perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan sampai teman-teman semua nanti di akhirat kelak kita menjadi orang menyesal. Ya, jadi ya dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Furqan. Ada atau banyak orang yang sangat menyesal ketika dia berteman dengan teman-teman yang kurang soleh. Apa yang dikatakan oleh orang-orang itu? Ya, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu al-insani khadzula. Apa kata mereka? Ya wailata, sungguh telah celakalah aku. Ya laitani, seandainya aku tidak menjadikan dia sebagai teman dekat. Jadi orang seperti itu, dia menyesal. Celakalah aku, celaka katanya. Ya, sangat celaka aku. Kenapa? Karena aku tidak karena aku menjadikan dia sebagai teman. Ya, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Celakal aku, ya, seandainya aku tidak berteman dengan dia. Jadi orang-orang menyesal. Orang-orang ini menyesal karena apa? Karena berteman dengan teman-teman yang afan, yang kurang soleh, yang kurang baik. Akhirnya apa? Terbawa kurang solehnya juga. Dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa coba? Dilanjutkan ayatnya, laqad adallani 'anil dzikr. Ya, dijelaskan bahwa mereka saling menyalahkan. Ya Allah, laqad adallani 'anil dzikr. Dialah yang menjadikan aku sesat. Dialah yang menjadikan aku bermaksiat kepadamu ya Allah. Ya, jadi saling menyalahkan. Saling apa? Saling menyalahkan. Ini yang bahaya teman-teman semua. Jangan sampai kita bertemu dengan teman-teman yang afan yang kurang baik, ya, sampai akhirnya apa? Nanti di akhirat kelak kita saling menyalahkan.
kita saling menjatuhkan. Yang seharusnya kita bisa saling menolong, yang saling menolong atau memberi syafaat, ya. Tapi karena bertemannya tidak didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita justru mendapatkan hal-hal seperti ini. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya, maka itulah ya teman-teman semua ya, tujuh hal ya atau tujuh ikhtiar yang bisa kita lakukan agar apa tadi? Agar kita tidak termasuk Quran di mulut, ya, dunia di hati. Baik, barakallahu fiik. Sebelum Anda tutup ya, Anda pengen promosi ya, mengajak kepada teman-teman semua yang pengen ikut tadabur eksklusif ya bersama Anda pribadi insya Allah ya. Nanti di awal September tanggal 1 insya Allah kita akan mengadakan kajian tadabur 30 hari 30 juz ya. Memang nggak langsung semuanya kita bahas, maksudnya nggak bahas 30 juz, tapi kita membahas dari juz pertama sampai juz 30 ya, per harinya satu ayat. Paham ya? Jadi perharinya itu ya kita akan membahas satu ayat dari juz 1 sampai juz 30 dari 30 hari berbeda. Ya, tapi karena ini eksklusif bagi orang-orang yang hanya mendaftar saja. Ya tadi jadi linknya nggak di-share untuk umum ya. Jadi khusus bagi orang yang daftar. Dengan apa? Dengan infak seikhlasnya berapapun. Pengen 10.000 silakan. Pengen 30.000 silakan. Kebayangin nih, kalau antum infaknya 30.000, berarti antum infaknya satu hari 1.000 aja buat apa? Buat kejadian ini. Untuk mau lebih silakan. Ya kemarin ada yang infaknya 300.000, luar biasa. Ada yang infaknya sampai 100.000, itu luar biasa. Silakan. Karena insya Allah ya 30 hari kita akan membahas 30 ayat yang berbeda dari 30 juz yang berbeda. Tanggal pertama, tanggal 1, kita membahas juz 1, ayat ini. Juz 2 kita akan membahas juz 2 dengan ayat ini dan seterusnya. Jadi kita akan membahas 30 ayat berbeda dari 30 juz berbeda dari 30 hari yang berbeda. Jelas ya? Silakan bagi teman-teman semua yang pengen daftar kajian eksklusif ini ya, silakan daftarkan diri antum ke Ustazah Dewi. Jadi 0831 1580 0512 ya. Untuk info detailnya insya Allah kami sampaikan di grup ya. Jadi Anda tadi sudah mengirim di grup ya. Silakan teman-teman semua ya, disegerakan untuk daftar. Karena insya Allah ya nanti antum akan dibantu bisa memahami kandungan Quran ya. Insya Allah baca Quran pun lebih nikmat ya, dan insya Allah dengan ini karena kita nikmat dari hafalan, dari pemahaman kita akan lebih kuat, dan insya Allah dengan ini pun akan memudahkan proses kita dalam mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Ya silakan begitu semua yang pengen daftar silakan, karena ini kajian eksklusif ya, khusus bagi mereka-mereka yang sudah daftar saja ya. Jadi yang sudah daftar ya akan dikumpulkan di grup khusus bagi mereka yang sudah daftar saja. Ya, kapan tadaburnya? Jam 5 sore. Setiap jam 5 sore. Dan kabar baiknya, yang nggak sempat ikutan misalnya, udah daftar 30 hari ini misalnya. Ternyata nggak ikutan nih, ada kesibukan dan sebagainya. Kabar baiknya, insya Allah ada akses rekamannya. Itu yang pertama. Ada akses grup yang bisa teman-teman manfaatkan buat tanya jawab. Ada juga akses PDF atau PowerPoint yang seperti ini. Jadi nanti 30 hari itu ada 30 PowerPoint dan juga ada 30 video ya. Nanti teman-teman semua bisa akses ya, bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Itu enaknya belajar tadabbur sama anak. Silakan ya. Bagi teman-teman semua segera ya, segera daftarkan diri antum ke nomor ini 0831 1580 0512 ya. Nanti insya Allah untuk pertanyaan-pertanyaan seputar tadaburnya nanti bisa disampaikan di sini ataupun di WA juga boleh insya Allah. Di sini ya, ini jelaskan ulang ya. Dengan antum sudah infak seikhlasnya berapapun, pengen 10.000, pengen 200.000 misalnya, pengen 1 juta, boleh silakan. Ya, silakan antum infak seikhlasnya berapapun yang antum bisa. Ya, insya Allah kamu ya antum bisa ikut kelas tadabbur secara eksklusif 30 hari. Kita akan membahas 30 ayat berbeda dari 30 juz berbeda. Ya, segera ya, daftarkan diri antum ke admin kita, admin kami di 0831 1580 0512. Oke, barakallah fiik. Juga nanti mungkin ada yang pengen menghafal misalnya. Ustaz, ada gak kelas menghafal? Ada. Nanti mungkin di grup akan kami infokan juga ya nanti ya, mungkin besok.
malam ini. Jadi nanti ada apa namanya eh, kelas tadabbur, ya, ada juga kelas menghafal, ada kelas murojaah, ada kelas private tahsin, ada kelas private murojaah dan sebagainya. Jadi silakan ya, antum segera daftarkan diri antum ke nomor admin kami di 0831 1580 Insya Allah akan diarahkan untuk mendaftar. Baik. Barakallahu Fik ya. Tadi teman-teman semua ya ada Kak Sofiah ya dari Selangor Malaysia, Masya Allah. Tadi Kak Sofiah ketinggalan ya tentang 7 ikhtiarnya ya. Nanti nggak usah khawatir ya, kayak nanti untuk PDF-nya akan saya kirim di grup ya. Nih, sekarang deh. Sekarang anak kirim di grup deh untuk materi hari ini. Ya, anak kirim ya. Tadi teman-teman semua yang tertinggal ya untuk PDF-nya langsung anak kirim sekarang juga. Nih, anak kirim ya PDF-nya. Nanti untuk rekaman kajian malam ini insya Allah menyusul ya. Untuk ini menyusul ya. Cuma alhamdulillah nih untuk ininya sudah ada. Baik, barakallahu fik. Tutup ya dengan baca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lanjut ke sesi pertanyaan. Ini baik. Alhamdulillah, materi sudah disampaikan. Masya Allah, tabarakallah. Sangat bermanfaat banget ya, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk bagi teman-teman nih yang udah siap-siap mau bertanya, silakan boleh angkat tangannya atau raise hand. Bisa teman-teman juga tulis di kolom chat Zoom ini ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Nur Atifa. Afwan, izin bertanya Ustaz. Bagaimana hukum FOMO ikut pengajian di media game Roblox? Oke, Mbak Evan, sebelum kita lanjut ke pertanyaan ya, mungkin ya kita pengen Macam. ngadain sesi ini dulu ya, sesi dokumentasi. Teman-teman semua boleh dibuka dulu kameranya ya. Jadi sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, kita akan lanjut dulu dengan sesi dokumentasi karena suka lupa nih. Kadang kalau udah jawab pertanyaan, kadang lupa untuk dokumentasi. Jadi mungkin sekarang aja ya. Silakan dibuka kameranya teman-teman semua. Ya, yang bisa dibuka dibuka. Insya Allah kita akan mengadakan sesi dokumentasi. Silakan ya. Ini kasih waktu berapa detik nih? 20 detik deh. Silakan. Yang masih bisa dibuka kameranya, silakan dibuka. Ya. Nanti untuk dokumentasinya akan saya kirim di grup insya Allah ya. Insya Allah sesegera mungkin. Ya. Oke, silakan. Ya, sebentar ya. Masih ada yang ditutup kameranya, silakan dibuka dulu ya. Kita mulai dari start pertama dulu ya. Silakan dibuka kameranya sudah siap. Masih ada yang baru buka ya, sebentar ya. Kita tunggu dulu ya. Oke, siap ya. Kita akan dokumentasi. Siap? Satu, dua, tiga. Oke, kita ulang lagi ya. Nih, tadi ada yang bertanya nih, jadi kita tutup chatnya sebentar ya. Kita ulang lagi ya. Siap ya? Start pertama ya. Siap? Satu, senyum. Dua, tiga. Oke, lanjut saat kedua ya. Kita akan lanjut. Satu, dua, tiga. Oke, alhamdulillah. Untuk dokumentasi sudah selesai ya teman-teman semua. Boleh sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab. Oke, mungkin tadi Anda jawab yang pertanyaan pertama ya. Tadi bagaimana hukumnya atau tanggapan Anda terkait kita FOMO ikut kajian di media apa tadi? Di media game Roblox. Apakah boleh? Ya silakan aja. Selagi ada manfaatnya, boleh. Ya, tapi jangan sampai kita ini main game sampai terlena. Tapi yang lihat ya misalnya ada Husain Basyaiban, tahu Kadam Sidik ya, yang beliau ini memanfaatkan Roblox yang sedang viral untuk berdakwah, ada kajian-kajian ilmu, ada tajam dan sebagainya. Tapi jangan sampai jadi bahan mainan aja ya. Karena untuk media belajar banyak yang lebih bagus. Ya tentu kita pun bisa memanfaatkan media-media yang mungkin lagi viral kayak Roblox gitu ya dan sebagainya. Jadi apakah boleh? Boleh-boleh aja, tapi jangan sampai lebihan. Gitu ya.
Berikutnya yang kedua, Ustadz izin bertanya, saya baru mengenal dunia menghafal dan alhamdulillah saya menikmatinya. Alhamdulillah barakallahu fiik. Saya berkeinginan untuk bisa mengajar Quran nantinya. Namun apakah hal tersebut termasuk pada aspek sah niat? Ustadz karena ingin menghafal untuk bisa mengajar nantinya. Bagaimana cara kita bisa merasakan dengan mengetahui niat yang ikhlas karena Allah itu? Oke. Kalau kita menghafal Quran, diniatkan untuk bisa mengajar Quran itu luar biasa teman-teman semua. Karena ada hadisnya, apa hadisnya? Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya di antara kalian siapa itu? Dia yang senantiasa mempelajari Quran dan juga mengajarkannya. Jadi niatnya mungkin diperkhusus lagi, ya, per detail lagi. Memang saya menghafal Quran untuk bisa mengajar. Apa tujuannya? Untuk bisa menjadi versi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus bagaimana caranya agar kita bisa merasakan dan mengetahui niat yang ikhlas itu? Ya, cara yang pertama adalah lihat dalam keadaan sepi dan juga ramai. Bagaimana amalan kita? Kalau di sepi, apakah kita semangat ibadah? Ya, atau mungkin kalau kita semangat ibadahnya ketika ramai aja. Nah, ini nih bisa jadi indikator ikhlas yang ikhlas. Misalnya kalau di ramai mah kita soleh, di sepi kita nggak soleh misalnya. Itu bisa jadi indikator. Ya, jadi gitu ya, untuk indikator merasakan dengan atau mengetahui bagaimana kita sudah ikhlas atau belum. Itu ya. Terus ketika ikhlas pun ya kita nggak mementingkan omongan-omongan orang lain. Misalnya kita baca Quran, tapi dia mengatakan so soleh lu misalnya, so soleh nih gitu kan. Nah, kalau kita berhenti karena omongan manusia, nah ini nih kita belum ikhlas. Jadi ada perkataan ulama ya, barang siapa yang berhenti beramal karena dia takut ria, maka itu ria. Ini ulang ya. Barang siapa yang dia tidak beramal karena takut dibilang ria, maka itu ria sendiri. Itu ya. Semoga untuk pertanyaan dari Kak Sheila Khairunisa terjawab. Barakallahu fiik. Lanjut ya. Assalamualaikum Ustaz Afwan. Ya. Bagaimana jika hati kita lillahi ta'ala ingin selalu istiqomah, tetapi lingkungan kita selalu tidak mendukung dan kadang sering dipatahkan semangatnya karena lingkungan tersebut. Oke. Tadi yang baru banget saya sampaikan ya. Kalau niat kita karena Allah, kita nggak bakal berhenti karena omongan manusia. Sepahit apapun ucapan mereka, sepahit apapun cacian mereka, kita tidak akan apa? Merasa terpatahkan. Memang mungkin adalah patah dikit itu ya misalnya. Tapi jangan sampai kita ini berhenti beramal karena mereka. Karena kalau kita benar-benar niat karena Allah Subhanahu Wa Taala, cacian apapun, omongan apapun kita nggak bakal dengerin mereka gitu ya. Gitu ya. Semoga Allah mudahkan. Berikutnya, pertanyaan berikutnya. Bagaimana caranya menyikapi pergaulan kita yang jauh dari kata baik? Apakah kita harus meninggalkan atau cukup kita diam? Ya, menyikapi. Oh, mungkin di lingkungan kita ya. Ada pergaulan yang kurang baik. Apa harus kita lakukan? Tentu meninggalkannya ya, dan juga mungkin mendakwahkannya. Gitu ya. Lanjut. Bismillah. Ahsanullah. Oke, syukuran doanya. Hafiz ingin bertanya, apakah mengikuti lomba-lomba Quran itu seperti yang Hakim disebutnya termasuk menyangkut dunia? Oke, ini tergantung niat awalnya. Misalnya nih, Anda punya contoh dari pengalaman teman-teman Ana. Jadi teman-teman Ana ikut MHQ, ada yang pertama nih, contoh pertama. Dia ikut MHQ niatnya buat melancarkan hafalannya. Apakah boleh? Boleh, silakan. Tapi juga ada ternyata di teman yang kedua ini ya, dia ini menghafal Quran, dia ini ikut MHQ Quran itu, lomba lomba MHQ itu untuk mendapatkan dunianya, mendapatkan hadiahnya. Ini yang kurang baik, ini yang kurang kurang betul harus diluruskan. Ya, jadi harus segera diperbaiki. Jadi boleh ikut lomba MHQ buat memotivasi tambahan ya, memotivasi tambahan dalam menghafal dan juga murojaah. Gitu ya. Oke. Berikutnya, Ustadz, apa ciri-ciri orang yang dilaknat Allah tapi dia penghafal Quran? Tadi ya sudah sampaikan bahwa dia menghafal tapi niatnya untuk mengejar dunia. Dia ini menghafal tapi dia nggak pernah tadabbur. Dia ini menghafal tapi akhlaknya nggak kayak Quran dan sebagainya. Gitu ya. Tadi sudah sampaikan. Bismillah, Afwan Ustadz. Mau tanya, kalau kita punya hafalan 3 juz, berapa kali saya harus murojaah hafalan saya, kemudian kapan waktu yang terbaik untuk zikir dan murojaah? Oke, untuk murojaahnya tentu sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin antum bisa murojaah lah. Ya, minimalnya berapa? Kalau antum masih 3 juz hafalannya mungkin setengah juz cukup.
atau bisa lebih sejus per hari. Ya, yang penting dalam sepekan itu hafalan antum terus muter. Jadinya sampai berhenti gitu ya. Terus kapan waktu terbaik buat menghafal? Ya, waktu terbaik menghafal bisa pagi, ya bisa malam, tergantung orangnya. Karena tiap orang beda-beda. Ada yang terbaik itu ketika subuh, silakan dimanfaatkan. Ada juga yang terbaiknya ketika malam misalnya. Jadi silakan dilihat dari kondisi antum. Karena ada orang yang subuh itu mungkin sibuknya, ada yang sibuk ngejalan tugas, sibuk kerja dan sebagainya. Jadi gitu ya. Berikutnya, apa nih? Berikut, oh, sebentar. Terima nih. Apa nih Ustaz izin bertanya? Apa nih ya, kita jawab dulu yang di kolom komentar ya. Tadi berikutnya, maaf Ustaz, adakah ada rekaman kelas ini agar saya bisa ulang dengar lagi? Oke, insya Allah ada. Nanti untuk rekaman ulangnya serta PDF-nya akan disampaikan atau disebarkan di grup insya Allah. Baik, barakallahu fiik. Boleh silakan tadi ada yang mau bertanya? Versi mungkin buka mic-nya boleh? Eh, Ustaz apa nih izin bertanya? Silakan. Bagaimana eh, berdosakah kita punya hafalan 5 juz atau 6? Tapi kita murojaahnya tidak semuanya. Kita baru setengah-setengah. Satu juz kita lancarin, satu juz kita lancarin. Tapi yang lain mungkin tidak semungkin satu juz yang kita terus fokusin. Itu bagaimana Ustadz? Apakah boleh metode seperti itu? Oke, bagusnya, ahsannya, kalau kita punya hafalan 5 juz, maka murojalah semua. Jangan dipilih-pilih. Karena khawatirnya, kalau kita tinggalkan, kita nggak murojaah, akhirnya apa? Nanti hilang hafalannya, dan bisa penyebab, ya bisa jadi penyebab apa? Penyebab kita dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya. Jadi kalau ditanya baik gimana, tentu dimurojaah semuanya. Itu ya. Oke, mungkin Afwan teman-teman semua, sebelum ditutup ya. Tadi saya pengen promosi sekali lagi ya. Bagi teman-teman semua yang pengen ikut kajian eksklusif, ya kajian tadabbur secara eksklusif ya. 30 hari 30 juz ya. Jadi kita akan membahas apa? Membahas 30 ayat berbeda ya dari juz 1 sampai juz 30 selama 30 hari. Ya. Kapan waktunya? Sore hari jam 5 dari tanggal 1 sampai 30. Dan kabar baiknya yang nggak sempat ikutan bisa ikut rekamannya. Tapi tentunya harus daftar dulu ya. Jadi silakan daftarkan diri antum ya dengan infak seikhlasnya berapapun itu. Boleh 10.000, boleh 10 juta misalnya. Boleh 100.000 sebagainya. Pokoknya silakan. Silakan ya infak terbaik antum. Tinggal hubungi nomor admin ya di 0831 1580 0512. Insya Allah nanti akan diarahkan untuk pendaftaran insya Allah. Baik, barakallahu fikum. Syukran ya untuk teman-teman semua yang sudah hadir pada malam ini. Semoga Allah menerima amal baik kita semua dan juga bisa menjadikan materi kita malam ini ya menjadi pengamalan yang baik insya Allah. Baik, barakallahu fikum. Tutup dengan baca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin dan juga doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Dan nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di grup ya. Insyaallah nanti besok. Ya, besok kita buka grupnya. Nanti bagi teman-teman semua yang pengen bertanya silakan. Oke, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.